له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد كما قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الآية وكما قال نبينا محمد بن عبد الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة الحديث صدق الله العظيم. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Suara saya jelas, Bu? Jelas. Kok saya nggak kedengeran ya suara saya? Karena kesana ya arahnya ya? Tapi kesana jelas? Curang ya? Oke, siap. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, minggu lalu kita telah membahas tentang bab hadis ya. Maka hari ini kita membahas bab tauhid. Nah, kita udah membahas tentang tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifah. Tapi yang kemarin kita cuma membahas tauhid rububiyah aja. Maka hari ini kita lanjut tentang tauhid berikutnya. Sebelum kita review, saya sampaikan dulu. Kenapa sih kita harus belajar tauhid? Kita ulang lagi ya. Karena kayak gini ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Orang perlu ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid itu adalah ilmu yang paling tinggi di antara ilmu lainnya. Orang yang tauhidnya benar, itu manfaatnya besar bagi dirinya. Dia akan terhindar dari rasa putus asa. Misalnya nih dia lagi ada masalah nih. Tapi kalau orang yang tauhidnya benar, dia tidak akan berputus asa. Karena kenapa? Karena dia dapat tauhidnya. Apa dia dapat tauhidnya? Dia mengatakan bahwa tidak mungkin nih Allah zalim sama saya nih. Dia sangat percaya sama Allah. Sehingga orang yang tauhidnya benar, dia tidak akan berputus asa. Dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan apa yang dia usahakan. Makanya kenapa agama lain itu banyak yang ketika dia gagal dia bunuh diri. Karena nggak ada tauhidnya. Kalau dia bunuh diri, dia menyalahkan dirinya. Mereka nggak ngerti konsep ujian. Mereka nggak ngerti konsep tawakal, berserah diri. Mereka nggak ngerti konsep sabar. Makanya orang Islam ini tauhidnya mesti duduk. Karena kenapa? Ketika ada sesuatu terjadi kepada dirinya, dia tidak akan berputus asa. Karena dia tahu bahwa dalil-dalil tentang tauhid, misalnya inna ma'al usri yusra, di setiap kesulitan ada kemudahan. Ya, sehingga dia menjadi orang-orang yang tidak berputus asa. Dia menjadi orang yang dia tidak akan pernah merasakan kesedihan. Kalaupun ada, dia cuma sebentar-sebentar aja. Makanya tujuan kita belajar tauhid adalah bagaimana kita believe, percaya kepada Allah, sehingga hati kita ini nggak gelisah terus. Misalnya nih ibu, ya dengan suami gitu ya, ketika lagi down, suami lagi susah rezekinya, beda dong, beda rasa ibu. Ketika ibu percaya, suami ibu bisa bangkit, bekerja lebih baik, mencari kerjaan baru, dibandingkan dengan keresahan, ibu tidak percaya. Suami saya ini tidak bisa apa-apa nih, nganga-nganga aja bisanya. Resah kan? Resah karena tidak percaya. Tapi kalau seandainya ibu yakin nih, suami ibu bisa bekerja, dia bisa jualan apa aja, dia orangnya nggak malu ngerjain apapun, percaya ibu sama suami ibu, maka ketenangan akan ada. Itu sama dengan Allah. Ketika kita percaya kepada Allah, bahwa Allah tidak akan zalim kepada kita,
maka kita itu pasti lebih tenang. Maka tauhid ini penting. Maka orang-orang yang sudah belajar tauhid, idealnya hidupnya lebih tenang. Karena tingkat kepercayaannya beda. Softwarenya itu beda banget, ya. Isi dalam hatinya itu beda banget. Maka dia tidak berputus asa. Kemudian yang kedua, tujuan kita belajar tauhid biar kita nggak terlalu jauh adalah supaya kita bisa menjadi mukmin yang kuat. Nah, kuat ini gimana? Kuat terhadap segala macam musibah, kuat terhadap segala macam cobaan, kuat terhadap segala macam ujian. Karena apa? Orang yang tauhidnya benar, kenapa dia punya sifat kuat? Karena dia tahu bahwa sebenarnya kekuatan yang sebenar-benarnya adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Makanya ibu, ini makanya kemarin sering saya bilang sama ibu-ibu, kalau ada kita nih yang tersinggung-singgung sedikit nangis, diribahin sedikit risau, dikucilin sama teman sedikit risau, dibully sedikit mewek, apalagi dikucilin sedikit aja baper, tersinggung dikit nangis, disindir-sindir sedikit nangis, dicaliak-caliak buruak seketek nangis. Itu apa tuh yang menyebabkan ibu nangis? Itu tauhidnya. Kenapa saya katakan tauhidnya bermasalah? Karena dia tidak kuat. Dia menyandarkan kemuliaan pada pandangan manusia, pada sikap manusia. Mau sampai kapan menyandarkan kebahagiaan pada manusia? Kalau manusia senang, kita happy. Kalau manusia tak senang, kita menderita. Mau sampai kapan kita menggantungkan kebahagiaan kita pada kondisi luar kita? Makanya orang yang tauhidnya benar, apapun yang terjadi pada dirinya, dia tetap kuat. Karena bagi dia kemuliaan bukan dari disenangi orang, bukan dari disayang orang, bukan dari dicintai orang, bukan. Tapi kebahagiaannya adalah ketika dia bisa banyak lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla dan sekedarnya dengan manusia. Jadi itu hati-hati. Selagi kita masih memikirkan orang, lebih kepada kita memikirkan Allah, itu ciri-ciri orang yang tauhidnya itu bermasalah. Nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Makanya saya sering bilang, kadang-kadang ada yang nangis-nangis curhat karena manusia, tersinggung karena manusia. Saya biasanya bahasa saya gini-gini aja. Jangan mau neteskan air mata karena perkara manusia seperti ini. Teteskanlah air mata kalau kita lalai dalam ibadah. Teteskan air mata kalau kita lupa ganti puasa Ramadan kita. Teteskan air mata kalau kita itu nggak bayar zakat. Teteskan air mata kalau sholat subuh kita itu jam 7. Jangan cuman disindir-sindir kawan, 3 hari menangis, 3 hari menangis. Itu tauhid, nggak ada lagi yang lain itu bu, nggak ada. Jadi jangan mau meneteskan air mata karena manusia. Air mata kita bukan untuk itu. Kesedihan kita, kebahagiaan kita disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Oke? Yang pertama apa tadi? Menjadikan kita tidak berputus asa. Kemudian kita menjadikan kita semakin kuat. Karena kita tidak menyandarkan kemuliaan kita pada apa kata orang tentang kita. Kemudian yang ketiga, bahwa tujuan kita belajar tauhid itu adalah sebenarnya supaya kita lebih punya optimisme dalam hidup. Optimisme itu apa? Harapan. Harapan ke depannya. Kita ini semua nasib beda. Ada orang yang diuji dengan kondisi anak, ada orang yang diuji dengan kondisi lapar. Makanya ada dalil وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kita itu akan diuji dengan berbagai macam, ya, entah kelaparan, kesusahan, ditipu orang, dihipnotis orang, kemudian dihina orang, atau misalnya diuji dengan penyakit. Tapi orang yang punya tauhidnya benar, dia akan punya optimisme untuk bisa mempunyai kehidupan yang lebih baik. Optimis dia. Kenapa dia optimis? Karena dia percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka saya pastikan orang-orang yang suka putus asa itu dia tidak percaya kepada Allah, tauhidnya bermasalah. Maka
insya Allah kalau kita nih duduk tauhidnya, apapun yang kita lakukan, apapun yang terjadi pada diri kita, kita bisa tersenyum. Kenapa? Karena satu hal yang dipercaya oleh orang-orang yang tauhidnya baik, Allah tidak mungkin zalim kepada kita. Nggak mungkin Allah zalim kepada kita. Bahkan di saat takdir kita tidak baik, itu adalah yang terbaik buat kita. Bahkan di saat anak kita melawan, tak mau sekolah, tak dapat kerjaan, itulah yang terbaik buat kita. Disitulah kita belajar arti sabar, arti mengajarkan anak tentang cara-cara hidup yang baik. Apapun kondisi yang buruk di mata kita, itulah yang terbaik di mata Allah. Makanya ada dalil, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi baik menurut kita, tidak baik di mata Allah. Bisa jadi yang buruk menurut kita, itulah yang baik di mata Allah. Maka kondisi hari ini, di sini, saat ini adalah takdir yang paling baik buat kita. Apapun yang kita lakukan, ya buka bisnis, rugi, itu takdir paling baik yang Allah sediakan buat kita. Bisa jadi kalau kita untung, kita sombong. Kita bangun hubungan komunikasi dengan orang lain, lalu kemudian ditipu. Orang yang gak ngerti tauhid ditipu, stres, udah bunuh diri. Tapi kalau orang yang ngerti tauhid, oh ditipu, oke. Allah sengaja jadikan ini pembelajaran supaya ke depan saya tak mudah percaya orang. Jadi semuanya itu adalah proses belajar untuk kita bisa jadi lebih baik. Itulah tauhid. Saat ini kita dalam kondisi terpuruk, ya Allah sengaja sediakan mental kita supaya nanti ngadapin masa yang lebih besar kita jauh lebih kuat. Allah sengaja sediakan kezoliman-kezoliman supaya ke depan ketika itu terjadi lagi kita udah terbiasa. Jadi kondisi takdir hari ini adalah situasi yang paling baik. Makanya kalau ditanya manakah saat yang engkau paling bahagia dan paling tenang, kondisi terbaik kita adalah hari ini. Apapun hari ini adalah kondisi terbaik buat kita. Contoh, kita bangun telat, nauzubillah, sholat subuh 5:30, kondisi terbaik juga. Kenapa? Karena Allah ingin mengingatkan kita, besok jangan tidur larut malam lagi. Kondisi hari ini adalah pembelajaran untuk kondisi di masa yang akan datang. Jadi saya berani jamin dan garansi, kalau tauhid kita duduk, maka insya Allah kita semuanya hidup akan tenang. Insya Allah. Kalau enggak, ya udahlah, siap-siaplah menceringi aja terus, risau aja terus. Ya risau aja terus, risau aja. Karena cara kita memandang, kacamata kita beda dengan kacamata orang-orang yang punya tauhid benar. Oke? Nah, sekarang kita bahas tauhid uluhiyah. Kalau kemarin tauhid rububiyah adalah Allah. Kalau rububiyah kemarin adalah Allah Subhanahu wa taala yang punya sifat khusus. Allah yang menciptakan, Allah yang menentukan rezeki, Allah yang menentukan takdir. Itu adalah tauhid rububiyah. Sekarang tauhid uluhiyah. Uluhiyah. Kemarin rububiyah udah selesai kan? Sekarang adalah tauhid uluhiyah. Uluhiyah ini gampang. Tauhid uluhiyah ini gampang. Yang susah itu bulan depan. Tauhid asma wa sifah. Kalau tauhid rububiyah kemarin itu, pokoknya kita yakin hanya Allah yang mampu menciptakan sesuatu. Apa kemarin? Hanya Allah yang sanggup melahirkan anak, menciptakan manusia dalam rahim anak kita, dalam rahim kita. Hanya Allah yang bisa menciptakan langit dan bumi. Hanya Allah yang bisa membolak-balik rezeki kita. Hanya Allah yang bisa menciptakan sesuatu, gitu ya. Nah, itu tauhid rububiyah itu adalah kita yakin hanya Allah yang bisa melakukan itu. Nah, kalau tauhid rububiyah adalah tauhid mengesahkan Allah Azza wa Jalla, mengesahkan Allah dalam mengerjakan ibadah sehari-hari. Mengesahkan Allah dalam mengerjakan sebuah ibadah. Saya akan berikan banyak contoh. Mengesahkan Allah dalam sebuah ibadah. Jadi dia kan kayak gini, Bu. Tauhid rububiyah, oh kita yakin bahwa Allah itu Maha Pencipta. Oh kita yakin bahwa Allah itu menciptakan bumi ini. Oh kita yakin, bayangkan
Berapa banyak manusia yang telah diciptakan di muka bumi ini, tidak ada yang mirip. Walaupun kembar kok nggak mirip ya? Itu kan kekuasaan Allah. Anak kembar pun nggak mirip. Oh, Allah ciptakan kita sempurna bentuk, fi ahsani takwim. Kemarin kan itu pembahasan kita tuh. Cantik ibu-ibu semua. Lubang hidung ibu ke bawah, kalau ke atas nampung hujan. Kan gitu kan? Allah yang menciptakan itu. Contohnya lagi, kenapa kemarin alis nggak panjang-panjang, rambut panjang? Itu kan hanya Allah yang bisa ciptakan. Padahal sama-sama rambut. Gigi nggak panjang-panjang, kuku panjang. Itu kan sama-sama derivat. Tapi hanya Allah yang bisa menciptakan itu. Sebanyak itu model manusia, nggak ada yang mirip. Sebanyak itu model kucing, nggak ada yang mirip. Sebanyak itu model hewan, nggak ada yang mirip. Sebanyak itu pohon mangga yang terbentang, nggak ada yang mirip. Itu kan hanya Allah yang bisa menciptakan itu. Nah, setelah kita yakin dan percaya dengan tauhid rububiyah kita, bahwa Allah lah yang mampu menciptakan itu, maka tentu kita masuk ke tauhid uluhiyah. Maka karena kita sudah percaya hanya Allah yang bisa menciptakan, kita masuk yang kedua, yaitu kita beribadah dan mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Kita ambil sebuah contoh. Oke. Apa tadi tauhid uluhiyah? Coba dibaca. Mengesahkan Allah dalam bentuk ibadah. Apa contoh ibadahnya? Contoh ibadahnya adalah mengesahkan Allah dalam bentuk sholat 5 waktu. Nah, bahas satu-satu. Mengesahkan Allah dalam bentuk sholat 5 waktu dan sholat sunnah yang lain. Jadi gini Bu, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau kita ingin berpikir, kita udah pernah bahas tentang hak Allah sekitar 6 bulan yang lalu. Apa hak Allah atas waktu kita? Di antaranya adalah sholat. Jadi Allah udah kasih kita nikmat, Allah menuntut haknya. Apa haknya? Yaitu sholat 5 waktu. Kan udah pernah kita bahas sebelum saya lanjutkan tentang tauhid uluhiyah. Waktu yang Allah kasihkan untuk kita berapa jam dalam sehari? 24 jam. Waktu sholat 5 kali sehari semalam. Kalau suratnya pendek-pendek aja berapa menit? 5 menit. Emak mantap kali sholat 5 menit. Tak sampai. Kul-kul aja. Oke lah, berapa kalau cuman kul-kul? 4 rakaat 5 menit. Cepat sholatnya ya. Oke lah, katakan 5 menit. Nah, 5 menit. Kali 5 kali sholat berapa? 25 menit. Waktu yang Allah berikan sama kita berapa? 24. Berarti berapa persen dari waktu kita yang Allah minta? Hanya 1%. Iya dong. Waktu yang Allah kasih 24 jam, sholat cuma 5 menit. Kali 5 kali sholat, Allah cuma minta waktu 1% saja untuk kita beribadah menghadap Allah Azza wa Jalla. Apa tujuannya kita itu untuk sholat? Yaitu beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Nah, 1%. Di antara yang 1% ini, Allah pun banyak berikan keringanan. Kalian gak bisa sholat tegak, duduk aja lah. Gak bisa duduk kalian, baring aja lah, miring ke kanan. Gak bisa miring ke kanan, udahlah telentang aja lah. Oh, nggak bisa juga telentang? Udah gerakan mata aja lah, kata Allah. Oh, susah kami jalan-jalan ya Allah ke Ulu Kasok, ke Bukit Tinggi, ke Payakumbuh. Ya udah, kata Allah, kalian jamaah aja lah sholat kalian tuh. Jadi 3 kali. Zuhur, asar digabung jadi 1. Maghrib, isya digabung jadi 1. Oh, nggak bisa ya Allah. Kami tuh sholat suka batu-batu, suka flu, pilek, berdahak, sendawa. Nggak apa-apa deh, kata Allah. Yang penting tidak keluar najis. Oh, nggak bisa ya Allah. Saya itu sholat ada anak kecil. Nggak apa-apa, kata Allah. Angkat anaknya, bawa sambil sholat. Kadang-kadang dalam sholat, ya Allah, saya lupa arah kiblat. Ya udah, puter aja arahnya kalau lupa. Nggak perlu diulang sholatnya. Kata kita sama Allah, lupa ya Allah, rakaatnya lupa karena mikirin hutang terus. Ya udah deh, nggak usah diulang sholatnya, kata Allah, lakukan aja sujud sahwi.
Banyak keringanannya, waktu cuman 1 menit, keringanannya banyak. Nggak bisa ya Allah, kenapa nggak bisa sholat? Nggak teringat lagi bacaannya ya Allah. Ya udah Al-Fatihah aja, nggak usah baca yang lain sama ayat akhir. Susah banget ya Allah, ngapa? Jangankan ngingat ayat sholat, ngingat hidup aja saya udah lupa ya Allah. Saya udah pikun, nggak usah sholat kata Allah. Coba bayangkan, banyak banget kan keringanannya. Waktu cuman 1%, keringanan banyak. Nah sekarang nih Nurul Mawaddah, sholatnya lalai nih, atau nggak sholat sama sekali nih, atau sholatnya bolong-bolong nih. Maka kita tidak memberikan hak Allah Azza wa Jalla. Wajar nggak kalau hidup kita menderita? Wajar? Tapi masih banyak yang bantah. Nggak juga ke ustazah, bos saya nggak sholat doh, kaya juga dianya. Oh nggak juga ke ustazah, majikan saya mapan hidupnya enak-enak aja, tapi kaya aja dianya, walaupun dia nggak sholat. Tunggu dulu, itu istidraj. Orang yang nikmat banyak tapi nggak sholat, tinggal tunggu waktu aja. Sekarang kalau ada di antara kita punya bos atau punya atasan yang nggak sholat tapi nikmatnya banyak, boleh lihat dari hari Senin sekarang 10 tahun ke depan, lapor ke saya, pasti akan ada musibah datang. Nggak bisa. Allah udah berikan sesuatu, maka berikan hak Allah pada tempatnya. Makanya, ya Allah, aku telat nih bangun sholat subuh. Ya udahlah, sholat aja dimanapun kita ada. Maka bisa dipastikan orang yang tidak sholat, maka dia tidak mengabdikan diri kepada Allah. Tauhid uluhiyahnya bermasalah. Nah, gitulah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Masya Allah ya. Jadi ketika kita meninggal nanti, yang paling pertama dinilai adalah sholat kita. Jadi orang yang punya tauhid uluhiyah, dia tidak akan pernah meninggalkan sholat walaupun dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang, karena dia tahu mengabdikan diri kepada Allah dengan waktu yang sedikit itu status hukumnya adalah wajib. Oke, ibadah sholat. Nah, bilang sama anak-anaknya, usia berapa anak wajib sholat? Usia berapa layak jadi imam? Kalau dia wajib sholat usia 7 tahun. Kalau dia nggak sholat di usia 10 tahun, maka udah boleh dipukul dengan pukulan kasih sayang. Yang repot itu anaknya disuruh sholat, emaknya nggak sholat, berharap hidupnya enak aja, nggak bisa. Jadi yang paling penting itu adalah software hati kita. Kalau kita lihat orang-orang yang rajin sholat, rajin ke masjid, kehidupannya sederhana, tapi ibu jangan sangka hatinya tenang itu. Hatinya tenang itu. Kita nih kemana-mana pakai kendaraan, rumah mewah, kendaraan bagus, uang banyak, emas banyak, tapi nggak sholat. Kita lihat dari ujung sana, ada orang makannya pas-pasan, rumahnya pas-pasan, tapi dia rajin ibadah. Beda itu, software hatinya beda, isi hatinya ini beda, aplikasinya itu berbeda, karena dia lebih taat kepada Allah Azza wa Jalla. Oke? Nah, jadi mengerjakan ibadah dalam kondisi tauhid uluhiyah. Kita udah tahu dengan tauhid rububiyah, Allah lah yang maha menciptakan sesuatu, makanya kita taat dalam bentuk sholat. Di antara umat Rasul, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, syariat yang paling mudah itu adalah syariat umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa sholatnya 50 kali sehari semalam. 50 kali, bukan 50 rakaat. 50 kali bu, bukan 50 rakaat. 50 waktu, satu hari 24 jam. Umat Nabi Musa sholatnya 50 kali. Berarti setiap setengah jam dia sholat. Kali ini baru pakai lipstik, sholat lah balik. Baru makan salak, sholat pula lagi. Umat Nabi Musa sholatnya 50 kali sehari semalam. Umat Nabi Muhammad berapa? 5 kali waktu cuman.
Itu pun waktu Isra Mi'raj Nabi Musa tetap perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk kurangi 5 kali, umatmu tak sanggup. Puasa, umat Nabi Daud sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Umat Islam sekali setahun. Oke, yuk kita bahas yang kedua, puasa. Yang kedua adalah mengerjakan dalam bentuk ibadah. Maka apa yang saya sampaikan ini mutlak harus ibu kerjakan. Puasa. Umat Nabi Daud puasanya sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Dan itu berlaku seumur hidup, Bu. Seumur hidup. Sementara umat Nabi Muhammad berapa kali puasanya? Berapa hari dalam setahun? 30 hari dalam setahun puasa, ya Bude. Sementara 1 tahun ada berapa hari? 365 hari. Dalam dalil Al-Quran dikatakan, man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Kalau kalian tak bisa puasa dalam 30 hari karena sakit atau karena dalam perjalanan, kalian bisa ganti di waktu lain. Coba 365 hari puasanya cuma 30 hari. Berapa persen? 1%. Berapa persen? 10 ya? Nggak sampai 10%. Iya kan? 7 sampai 8%. Oke? 30 hari wajib puasa Ramadan. Seandainya dalam 30 hari ini haid, ibu sakit, maka ibu nggak puasa 8 hari. Boleh ganti di waktu lain? Boleh. Berapa lama waktu menggantinya? 336 hari. 335 hari. 8 hari tak puasa, waktu menggantinya 335 hari. Dahsyat nggak tuh? Masih ada pula yang bertanya, Ustazah gimana puasa tahun-tahun lalu belum diganti? Ustazah bagaimana puasa 10 tahun lalu belum diganti? Bagaimana usaha Ustazah puasa 70 tahun lalu tidak diganti? Bagaimana usaha Ustazah puasa 5 tahun lalu nggak diganti? Saya tidak ingin menghakimi, tapi ini terlalu nggak nih? 8 hari gantinya 335 hari. Tak juga kita ganti. Terus kita pengen hidup nih tenang, tidak was-was, happy, bahagia, rezeki lancar, berkah. Sulit, Bu. Sulit kita mencapainya kalau hak Allah saja tidak kita berikan. Makanya start from zero. Mawaddah ngaji sama saya udah 3 tahun ya kan? 3 tahun kan? Kalau sambung dengan Humairah berapa tahun? 6 tahun. Udah 6 tahun. Kalau masih ada juga lagi dari 6 tahun lalu rapel ganti puasa, tahu saya, saya kasih hukuman itu. Karena dari 6 tahun lalu saya sudah sampaikan, ganti puasa itu dalam tahun yang sama. Waktunya 335 hari, Bu Des. Jangan dirapel-rapel juga lagi sampai besok. Siap ya? Dirapel-rapel. Terus kita pengen hidup ini tenang, kita pengen gak was-was, kita pengen hidup ini berbahagia, syalalala. Sulit, Bu. Karena hak Allah tidak kita berikan. Dahsyat itu. Oke? Nggak ada di oke kan? Kok diam semuanya nih? Kenapa? Coba, nggak masuk akal kan? Saya bingung juga itu nengok. Coba, gimana coba? Nggak mampu saya ganti puasa, ya Allah saja. Oke. Kalau tak mampu ganti puasa kalian, fidyah kata Allah. Coba kita bahas fidyah kejap. Nih ya, saya agak merinding menjelaskan ini nih ya. Karena apa yang kita serahkan sama Allah itu hampir nggak ada. 50 tahun, 60 tahun usia kita belum tentu kita sholat khusyuk sebulan aja jadilah. Belum tentu kita zikir khusyuk sebulan aja jadilah. Usia udah 40 tahun, 50 tahun. Di antara 50 tahun itu, ada aja sebulan kita tuh khusyuk tahajudnya, belumlah tentu.
Terus kita pengen hidup kita berjaya, jaya, bahagia. Sulit, Bu. Karena dosa itu akan menyebabkan hidup kita gelisah. Coba. Tadi kan 1 bulan puasa, ibadah nih. Gak mampu puasa karena sakit yang tak mungkin sembuh. Atau ada orang setiap puasa sakit, setiap puasa sakit, setiap puasa sakit. Ada orang misalnya sakit GERD. GERD tahu ya? GERD itu mah akut, Bu. Itu kalau dia puasa tuh sakit, puasa lagi sakit lagi, puasa nggak sakit hari ini besok dia sakit. Nah, makanya orang-orang yang biasanya kalau dia adalah GERD itu agak sulit biasanya puasa, walaupun nggak semuanya. Maka dia boleh bayar fidyah, Bu. Fidyah itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 1 mud per hari. 1 mud itu 7 on. Ada yang mengatakan 2 mud. 1,4 kilo. 1,4 kilogram beras, hampir terbilang emas. Ini terbalik-balik ini antara zakat dan fidyah kepala saya. Nah, 1 kilogram beras rata-rata yang ibu makan berapa? Bantulah saya jawab. 17.000. Hah? 18.000 kali 1,4 kilo. Berarti berapa itu 1,4 kilo? Kalikan, Kak. 25.000. 25.000. 1,4 kilo itu 25.000-nya 1 hari, Bu. Kali 30 hari berapa? Hah? Berapa? 756.000. Fidyah yang harus kita keluarkan kalau kita nggak berpuasa dalam sebulan. Untuk beberapa kasus orang tua nggak mungkin puasa, orang sakit nggak mungkin sembuh, hamil dan menyusui. Berapa lama kita membayarnya? Dianjurkan. Batas bayarnya sampai Sya'ban, sampai ketemu Ramadan. Breakdown per bulan. Berapa per bulan, Kak? Bagi 30. 700. Bagi 30. 25.200 perak kita keluarkan kalau kita cicil atau kita keluarkan sekaligus. Besar atau kecil duitnya? Kecil, Bu. Lebih kecil daripada uang zakat. Bisa juga ustazah fidyah 10 tahun lalu nggak dibayar, 8 tahun lalu nggak dibayar, 7 tahun lalu nggak dibayar, 5 tahun yang lalu nggak dibayar. Terus kita bertanya, ustazah kok hati saya risau ya, kok saya nggak gelisah ya, kok saya begini. Sementara hak Allah belum kita berikan. Padahal gaji kita berapa? 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Belikan es krim 25.000, Magnum 28.000. Ya kan, belikan pecel lele berapa? Fidyah nggak dibayar. Terus kita bilang, kok hidup saya gini-gini aja ya saja. Kok saya was-was ya? Kok saya risau-risau nggak jelas ya? Kenapa? Karena hak Allah belum kita berikan. Kecil kan? Ini kalau saya bahas terkejut kita semua nih. Kecil? Jadi tak mau lagi mulai detik ini saya dengar fidyah tak dibayar-bayar. Padahal kalau kita mau membayar di harinya aja kita bisa itu. Hari ini tak puasa, hari ini bayar. Hari ini tak puasa, hari ini bayar. Hari ini tak puasa, hari ini bayar. Harapan kita kepada Allah terlalu besar. Sementara hak Allah tidak kita berikan. Sulit itu. Padahal udah kayak gitunya kita, Allah tetap kasih Allah tetap kasih nikmat sama kita. Oke? Janganlah sendu-sendu gitu. Oke ya. Nah, bayarlah lagi fidyah itu. Oke. Nomor 3 adalah apa? Zakat. Iya kan? Ibadah kepada Allah adalah zakat. Berapa zakat cuman? 2,5%. Berapa minimal yang perlu kita keluarkan zakat? 2,5%. Kan sedikit. Dalam 10 juta cuma 250.000. Dalam 20 juta cuma 50.000. 500.000. Kan sedikit. Tidak juga kita keluarkan. Maka hal yang wajar. Ini dosa nih kalau nggak kita keluarkan fidyah tadi, nggak kita ganti puasa tadi, nggak kita lakukan sholat tadi, nggak kita bayar zakat, dosa. Apa efek dosa? Nanti kita ulang lagi. Paham saya ini? Tafadhol. Kalau kita udah bayar fidyah,
kayak kita ini kan masih mampu puasa waktu yang kecil nih Za. Apa kita wajib nanti puasa lagi? Soalnya dia bilang gitu Za, kalau kita masih mampu puasa lagi. Nah, makanya kan dalil ujungnya apa? Dan puasamu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Oke? Maka ibu-ibu harusnya kalau hamil dan menyusui, ibu lebih baik berpuasa, Bu. Ibu lebih baik berpuasa, Bu. Oke? Kan waktunya 1 tahun tuh. Jika ibu sudah tidak sanggup berpuasa, maka ibu boleh bayar fidyah. Tapi ada manusia-manusia. Nah, ada orang-orang yang dia itu langsung bayar fidyah, padahal ada kemungkinan dia mampu berpuasa. Maka banyak ulama madhab yang menjelaskan dia sangat dianjurkan berpuasa lagi, karena dia terjebak dengan dalil berpuasamu itu lebih baik bagimu. Makanya dia mesti dianjurkan tetap berpuasa. Nah, tapi kalau ibu mau, ganti aja, Bu. Karena sebenarnya gini, Bu. Fidyah itu tujuannya apa? Ganti puasa. Iya dong. Memberi makan 1 orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa. Kan udah lunas itu, Bu. Harusnya kalau udah fidyah, fidyah aja. Ibu nggak usah puasa lagi, Bu. Nggak usah puasa lagi. Cuman persoalannya, kenapa ibu bayar fidyah? Sementara ibu mampu ganti puasa gitu loh. Maka dalam kondisi seperti itu, ganti puasanya, Bu. Nggak usah bayar fidyahnya. Oke? Hanya untuk bentuk kehati-hatian aja. Wah, saya udah terlanjur fidyah nih di hari H. Saya masih mampu nih ganti puasa. Bentuk kehati-hatian ibu, ibu mengganti puasa. Itu loh maksudnya. Karena tetap puasa ibu lebih baik bagi ibu. Hanya bentuk kehati-hatian aja. Paham maksudnya ini? Makanya kan terpecah pendapat. Ada yang mengatakan kalau udah fidyah, fidyah aja, jangan lagi ganti puasa. Ada yang bilang kalau udah fidyah tetap ganti puasa. Saya biasanya menyampaikan kalau udah fidyah, fidyah aja. Karena fidyah itu tujuannya ganti puasa. Tapi ada yang protes, nggak bisa Ustazah, kita ganti juga lah. Lah kalau ibu ganti ngapain? Kan ibu udah bayar fidyah. Bagusnya kemarin ibu nggak usah bayar fidyah, gitu ya. Tapi khusus untuk orang-orang yang dia udah ganti di hari yang di hari yang sebelumnya, dia risau, dia tetap ingin menggantinya, is okay, nggak ada masalah. Oke ya, seperti itu. Dah, nomor berapa lagi? Pertama, mengerjakan sholat, puasa, zakat. Kecil kan, Bu? Kecil kan? Nggak ada kewajiban Islam ini yang sulit dong. Semua gampang ya. Semua sangat gampang. Dah? Misalnya lagi kewajiban kurban. Ya, dalam kitab itu dijelaskan kewajiban kurban. Saya nanya, Bu. Ibu punya tabungan 10 juta. Wajib nggak ibu kurban? Wajib. Ibu punya tabungan cuman 1 juta. Tabungannya 1 juta, kurbannya 2.800.000. Wajib nggak kurban? Hah? Tabungannya 1 juta, uangnya cuman 1 juta, kurbannya 3 juta. Wajib nggak kurban? Tidak wajib, karena dia tidak mampu. Artinya apa? Kurban itu wajib bagi yang mampu aja. Kalau nggak mampu nggak usah maksa. Gampang nggak? Gampang. Nah, yang repot itu adalah begini. Ketika kita ingin berkurban, sekarang data kurban itu ditunjukkan bahwa tingkat orang mampu yang ada dengan tingkat data kurban itu jauh. Jadi banyak orang yang mampu itu tidak berkurban. Karena data menyebutkan, maaf, orang yang berhutang itu adalah orang menengah ke atas. Menengah ke bawah hutangnya utang cabai. Menengah ke atas hutangnya utang mobil, utang rumah. Sehingga untuk kurbanannya itu dia berat. Sementara tasnya Pedro, tasnya Everbest, iya kan? Misalnya seperti itu, tasnya Channel gitu ya. Makanya saya kalau duduk sama teman yang pakai tas Pedro bisa kurban ndak bisa. Ngeji aja Nel. Everbest bisa kurban ndak bisa, apalah nih. Saya gitu aja sama teman saya. Ngeledek, kurban kamu karena tas kamu udah seharga kurban. Nggak ada cerita. Saya terus terang aja kalau duduk sama teman-teman pakai handphone,
Beli handphone bisa, kurban tidak bisa, entah apa-apa. Saya gitu kan aja. Nela nih ngejek-ngejek aja. Katanya, tas bisa, kurban nggak bisa. Gimana ceritanya? Iya kan? Nah makanya begini, kurban itu hanya diwajibkan oleh orang yang mampu aja. Ringan nggak Allah tuh? Allah itu maha pengertian lah ya. Kurban wajib bagi yang mampu saja. Kalau yang tidak mampu, sunnah berkurban, tidak wajib. Nah, yang banyak terjadi adalah dia mampu tapi dia tidak berkurban. Yuk kita bahas, berapa kurban sekarang? 2 juta? Breakdown per bulan berapa? Per bulannya berapa? 225.000. Ya. 225.000. 225.000 kurban. Kurban itu kan untuk orang yang mampu aja, diwajibkan. Sekarang saya tanya, untuk kondisi sekarang, gaji 4 juta, punya anak 6, mampu nggak? Cukup nggak? Nggak cukup dong. Berarti orang miskin ya. Nah sekarang kita coba tes. Gaji orang 7 juta, punya anak 4, cukup? Cukup, lebih malah. Nah Allah kasih 7 juta untuk menghidupkan semua anak-anak dalam kondisi yang cukup. 7 juta anak 4 cukup? Ibu yang jawab nih. Nggak cukup saja kalau mau beli handphone, iPhone. Nah itu lain cerita. Nah cukup kalau dia berkah. Cemana lah ini ya. Cukup kalau dia berkah. Yang nggak cukup itu kalau banyak kredit, uangnya nggak clear, banyak riba. Ibu, orang-orang yang banyak makan riba itu banyak pun uangnya selalu merasa kurang, karena dia nggak berkah. Harta itu harus clear biar lapang hidup kita tuh sikit. Nah, Allah minta 225.000 satu bulan untuk berkurban. Kalau kita mampu usahakan, maka insya Allah rezeki kita akan lebih baik. Ingat ya, konsep rezeki tidak bisa pakai matematika dunia. Konsep rezeki itu matematika langit. Pada faktanya, ada orang gaji 5 juta hidup anak 4 senang. Ada orang gaji 5 juta lajang nggak cukup. Betul? Nggak bisa. Harta yang dicari adalah keberkahan. Keberkahan itu dapat kalau hartanya itu clear. Clear, tidak ada hak orang di situ. Artinya zakat udah dia keluarkan, sedekah udah dia keluarkan, dia tidak terjebak riba, biasanya dia akan berkah. Dia clear. Ada yang 5 juta lajang nggak cukup, gadis tak cukup. Ada 5 juta anak 3, anak 4 cukup. Karena untuk menghitung rezeki pakai matematika langit yang isinya adalah keberkahan. Sungguh pun demikian. Kalaupun hartanya nggak berkah, kurban hanya diwajibkan bagi orang-orang yang mampu saja. Jadi sebenarnya tauhid uluhiyah itu adalah bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah untuk memberikan hak Allah sepenuhnya. Solat jangan lupa walaupun banyak keringanan. Puasa jangan lupa ganti, fidyah jangan lupa ganti walaupun banyak keringanan. Zakat jangan lupa keluarkan. Cobalah tes. Kita baru ngerti ilmu zakat tahun 2024. Dari bayi sampai tahun 2023 kita nggak bayar zakat. Coba 2024 kita keluarkan zakat, tes kehidupannya 5 tahun lagi. Pasti berbeda, nggak mungkin sama. Nggak mungkin sama. Saya punya emas sampai 2023, nggak saya keluarkan zakatnya. Coba tes mengeluarkan zakat di 2024, pasti berbeda. Karena kalau kita udah keluarkan zakat, kalau udah kita keluarkan sedekah, apalagi kita udah berhenti dari riba, maka tingkat keberkahannya itu lebih tinggi. Oh tingkat keberkahannya tinggi, kok aku udah belanja banyak rasanya uangnya nggak habis-habis ya? Oi itu baru mantap kali ini. Kemarin dimasukkan uang di sini 2 juta dalam dompet, kok nggak habis-habis juga ya? Itu dia. Kayak gitu misalnya ya. Oke, nah kan berkah itu ada. Nah itulah dia namanya tauhid uluhiyah. Kerjakan. Iya bu. Sekarang gini lah bu. Sesama guru, gaji sama-sama 3 juta sama-sama single, atau gaji sama-sama 4 juta sama-sama single. Ada yang terbeli sama dia mobil, ada yang tak terbeli, betul? Iya, harus percaya itu dengan matematika langit.
Guru TK. Di sini gajinya sangat sedikit guru TK. Ada guru TK gaji 1 juta, kawannya gaji 1 juta plus uang les. Yang 1 juta bisa beli mobil karena dia bisa mengeluarkan hak orang, dia bisa mengelolanya dengan baik. Ada. Harus percaya itu. Karena kalau nggak bisa, kita nggak mapan-mapan. Maka keberkahan itu kita cari. Oke. Nah, gitu ya. Banyak diamnya ya, atau ini ya, terbayang-bayang sholat cuman 5 menit ya. Terasa kan? Nah itu. Saya Bu, saya terus terang. Ini sebagai penutup cerita saja. Pertama sekali waktu itu tahun 2012 kalau nggak salah. Saya tahun 2012 saya ketemu dengan seorang kakak-kakak dan orangnya masih ada sampai sekarang. Udah berapa lama kerja kak? Udah 8 tahun dia kerja. Sementara saya belum siapa-siapa waktu itu. Dia udah 8 tahun kerja. Karena dulu saya masih muda, saya cuman pakai bahasa gini aja. Masih single. 8 tahun kerja punya apa kak? Saya terus terang aja saya ngomong gitu. Karena saya belum kerja waktu itu. Emang kalau orang kerja tuh nanti punya apa sih? Kan gitu anak muda nih nanya. 8 tahun kerja punya apa kak? Dia terkejut. Nggak punya apa-apa saya. Saya cuma punya motor saja. Ngapain kerja? Kalau untuk makan doang. Semut juga bisa makan. Kerja itu untuk bagaimana kita mapan. Kalau 8 tahun kakak nggak punya apa-apa, berarti itu kerjanya nggak betul itu. Atau cara ngelolanya yang susah, yang nggak pandai. Akhirnya dia langsung selonjor. Tahu selonjor? Diselonjorkannya dalam bahasa isyaratnya. Oke Nel, kalau kamu memang merasa ngerti cara ngelolanya, ini saya kasih tahu, ini penghasilan saya kira-kira mau dibuat buat apa. Ini kenyataan asli. Ini kenyataan orangnya ada sampai sekarang. Oke lah kak, kata saya gitu. Kalau segini penghasilan kakak, kita atur zakat, kita atur sedekah, kita atur berapa keuangannya. Saya rasa 8 tahun ke depan dengan gaji yang sama kakak bisa punya segala. Akhirnya apa yang terjadi? Coba sekarang dari 2012 sampai sekarang udah berapa lama tahun? Jawab. 12 tahun. Dia udah bisa umrohkan satu keluarganya, sudah bisa beli kendaraan, sudah bisa beli rumah dan punya surat berharga negara. Dengan gaji yang naik hanya 50% dari gaji yang kemarin. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal, tapi ini matematika langit. Tapi begitulah cara kita dengan uang. Uang itu nggak bisa pakai bahasa angka dunia. Nah ternyata sebelumnya zakat nggak dia bayar, sedekah nggak dia bayar, uangnya habis gitu aja. Nah itu, pola hidup itu saya cuma kasih tahu sekali dan dia amalkan bertahun-tahun sampai sekarang. Nah itulah yang saya maksud, nggak bisa Bu dengan angka. Dosen gaji sama nasib beda, betul? Guru gaji sama nasib beda, betul? Nah itu ya. Oke, karena ini bukan kelas kita, bukan kelas keuangan, kita kapan, nah ini salah kelas. Tapi intinya adalah matematika langit menjamin keberkahan. Oke, demikian dari saya. Semoga bermanfaat, tingkatkan ibadah sama Allah, baik-baik hidup di dunia, jangan baperan dengan manusia, jangan banyak sakit hati. Kalau ada orang salah, kita maafkan. Kalau orang salah kita maafkan dan usahakan untuk pelan-pelan apa yang kita dapat sedikit itu syukuri. Karena kalau kita nggak syukur nggak naik-naik nanti hidup kita. Ya, kalau kita gagal coba lagi. Kalau kita selalu merasa kurang nggak naik-naik nanti rezekinya. Karena merasa kurang itu tanda tidak bersyukur. Jangan banyak-banyak kali ngerasa kurang terus tuh nggak boleh. Ya nanti takut-takutnya nggak naik kehidupan kita ini ya. Demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol kak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwal wa taqbilana biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka al-'aliyat wa tuballighuna biha aqsal-ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innahu sami'un qaribun mujib wa ya qadiyal hayat Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah
وعافية في الجسد وصحة في البدن وسيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والأخوة من الأرض. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا